Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Five Project. Halo guys, ketemu lagi sama gua dan Dapa. Gua kenapa ya di bagian setiap itu tuh kayak gua harus pikir dulu. Gua mau nyebut nama gua sendiri gitu loh. Gua dan Dapa pada ketemu lagi sama gua dan Dapa. Iya, di setelah ya seperti biasa kita menjalankan kewajiban kita ya. Di hari yang cerah ini. Iya. Prioritas sementara gitu yang mana ini jadi ya itu jadi kebiasaan. Ini udah episode keberapa nih kalau digabung dari pas puasa gitu. Udah banyak. Hampir udah mau 3 lebih malah. Udah 4 kan. Iya. Jadi kan semoga ya gue sih berharap nggak usah jauh-jauh lah. Yang penting nanti kita ada kayak peringatan 1 tahun gitu. Wah itu sih iya benar. Seru gitu kayak bikin episode 1 tahun kita gitu. Kayak keren deh. Iya sih keren gitu. Bertahan sampai mana gitu kan. Toh sebenarnya juga ini tempat kabur kita untuk kabur juga sih ya kan. Kabut nih ngobrol-ngobrol apa ya gitu kan, bahas-bahas apa ya. Nah tapi sebelum healing kali ya. Bener. Sebelum masuk ke pembahasan seperti biasa buat para teman-teman atau para pendengar yang pengen tahu sosial media kita, kapan kita uploadnya, kapan kita bergerak ngapain aja gitu. Keren. Tinggal benar, kalian bisa nyari kita nih ada di sosmed kita nanti di bawah sini ya. Itu ada podcastnya itu ada di kalau kalian dengerin platformnya di Spotify sama di Noise, YouTube kalau yang kalian mau lihat visualnya nih. Terus kalau kalian kepo juga tentang kitanya itu ada di sosmednya Instagram, TikTok, WhatsApp tuh juga ada, Facebook juga ada. Itu ada di @5project27 tentunya. Benar. Gitu. Ya, versi lengkapnya di link deskripsi ya, walaupun link deskripsinya belum diubah-ubah sepertinya nih sama Mas Dap. Belum diubah, otentik sebenarnya. Belum ditambah-tambahin gitu dengan yang otentik. Ya pokoknya mungkin ada nanti di kolom deskripsi lah nanti kalian bisa lihat aja gitu ya. Benar. Karena agak sulit sih mau bikin deskripsi aja hal kecil aja menurut gua lumayan sulit sih. Enggak hanya sebenarnya cuma nambahin link aja sih. Itu simpel kalau nambahin link sih. Iya sih. Ya udahlah mungkin itu nanti kali ya. Oke Mas. Kira-kira kita di pembahasan kali ini bahas apa ini Mas? Ya, kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang umum sebenarnya man. Di tongkrongan juga umum gitu kayak sering dibahas yaitu kayak mitos-mitos atau kayak hal-hal yang ada nggak sih yang lu percaya gitu dari hal-hal mitos ini atau yang apa ya sebenarnya mitos tuh bahasa lain apa ya? Yang belum teruji nggak sih? Ya. Gitu kalau nggak tahu sih. Kalau bahasa Sunda banyak kayak pamali gitu kan. Nah yang pamali ya mungkin kalau yang daerah pamali kayak mungkin kan itu bukan cuma di tongkrongan sih. Ini lebih ke arah kayak keluarga nenek. Iya maksudnya yang umum banget. Apalagi di tongkrongan maksud gue gitu kan. Kayak apa ya? Kita contoh hal kecil deh yang kayak pamalian tuh nggak boleh yang bersih gitu. Nanti dapat suaminya kalau misalnya cewek berewokan. Nah, ada apa dengan orang yang berewokan? Iya, itu dia. Kalau gue sih lebih ke konotasi, maksudnya sebenarnya kan emang mau nyampein pesan kan, Wan. Iya. Maksudnya kalau nggak nyapu rapi, ya kotor gitu sebenarnya kan poinnya gitu. Tapi lu kebayang nggak kalau misalnya yang nyapu cowok, nyapu yang bersih, nanti dapat istrinya berewokan. Ya itu baru serem, gue yakin itu baru serem. Mending gak usah nyapu deh gue. Iya maksud gue kayak hal-hal gitu yang mau yang kita bahas nih man, kayak hal-hal kecil. Gue sih sebenarnya bukan udah sekarang mikirnya udah bukan percaya sih, lebih ke arah pesan yang mau dikasih itu apa gitu. Kalau gue ya kayak pamalian tuh sebenarnya ada pesan yang mau dikasih gitu. Duduk depan pintu apa tuh? Ngalangin rezeki apa jodoh gitu. Ya, jodohnya nggak datang. Padahal poinnya ya ngalangin orang jalan. Tapi sebenarnya ataupun lebih kayak arah lebih banyak lah kayak di desa-desa kan banyak yang suka ke kali ini atau apa-apa gitu nanti kenapa-napa. Itu kan lebih ke arah sebenarnya pamali atau
mitos yang dibuat oleh suatu desa ataupun orang tua zaman dulu itu, menurut gue ya itu cuma kayak suatu larangan dan larangan agar anak-anak pada masa itu nggak pada ke situ gitu, karena mungkin siklusnya di Indonesia atau mungkin zaman-zaman dulu tuh anak-anak tuh lebih mudah tidak maksudnya tidak melanggar saat ditakut-takuti, mungkin aja seperti itu bisa. Ya. Pada zaman itu maksudnya budayanya begitu kali ya, maksudnya. Mungkin ya. Kalau kayak ngingetin kalau misalnya cuma diingetin, kalau cuma diingetin masih ngeyel gitu. Tapi kalau misalnya sambil ditakut-takutin, mungkin. Ya pada zaman itu works gitu ya, istilahnya mah ya. Zaman sekarang ya, kalau gue sih ya nggak nyambung. Menurut gue ya nyapu ya harus bersih ya, lu kalau jangan duduk ya jangan di pintu gitu sih kalau gue. Sebenarnya lebih pesan-pesan kayak gitu. Nah cuman yang mau gue bahas kan, yang mau gue bahas tuh yang lebih gede, yang universal gitu. Kayak ada hantu-hantunya yang yang dunia gitu. Jangan keluar maghrib nanti diculik kue gombel. tapi ada loh. Kalau itu gimana? Soalnya ada kali itu. Iya. Gue juga sebenarnya bingung ya antara itu kan seperti lagu zaman dulu, antara ada dan tiada. Bisa menemukan Utopia. Utopia. Terus kenapa emang? Enggak, gue pengen nyanyi sih tadi. Antara ada dan tiada. Sama inget film ini. Film yang kata kepala buntung itu loh. Lu tau gak sih Pencari Setan dulu tuh? Gue tadi jeruk purut keberuntung mah. Bukan. Dulu jeruk purut, tau gak? Bukan, dulu tuh ada yang namanya Ghostbuster Indonesia versi dulu. Yang anak zaman sekolah, yang Jason, yang ada. Oh ya. Ya itu. Ya kenapa tuh? Kan lagunya itu. Ku tak bisa. Apa sih Wan? Aneh banget, gak tahu arahnya. Gak apa-apa. Ya maksudnya itu. Nah itu ya itu gimana tuh ya yang ada yang mitos kayak gitu, karena kejadian kayak jangan pulang maghrib nanti diculik. Gue pengen percaya tapi nggak percaya, tapi ada kejadian gitu. Sama lagi itu gimana gitu, apakah itu konotasinya nyambung kah gitu, maksudnya bahwa pulang maghrib bakal diculik, apakah memang momen aja gitu loh, bahwa ada kejadian di masa lampau atau ya sekarang gitu, bahwa ya di waktu maghrib gitu, maksudnya yang timing doang, padahal mah enggak juga. Misal ada yang keculik malam-malam, ada juga kan gitu maksudnya. Iya mungkin maksudnya sebenarnya mungkin ya, menurut pendapat gue pribadi ya, konotasinya itu masih sama seperti dulu gitu, kayak melarang agar tidak pulang malam gitu, apalagi maghrib. Soalnya mungkin maghrib kan jam rawan gitu kan. Nggak tahu ya, mungkin orang tua dulu, gue juga bingung ya, mungkin kayak Kimi no Na wa gitu, tahu nggak? Ya kan, mungkin kalau kalian yang tahu kan Kimi no Na wa kan ada di jam-jam tertentu, senja itu dunia roh dan dunia manusia itu pergantian malam itu ketemu gitu, mungkin ada satu titik gitu, mungkin. Ya bisa jadi sih. Karena gini masalahnya kampung gue nih, nenek gue depan rumah gua, anaknya pernah hilang maghrib. Yang waktu itu ya? Bukan saudara gua. Beda lagi. Ini depan rumah. Jadi dia masih kecil, dia main di sawah, tapi emang hilang gitu. Berapa? Waktu maghrib. Tapi dia siang-siang. Apa? Nah, siang-siang. Apa sih? Iya maghrib. Dan ketemunya tuh ya habis isya gitu. Oh. Itu sama tuh, maksudnya prosesnya kayak diculik, diumpetin di mana gitu. Dia pun nggak tahu gitu. Kayak dia emang lagi main aja gitu. Ya itu dia ya. Iya, itu loh, maksudnya ada maksudnya yang tidak bisa dibuktikan 100% gitu. Benar. Ya, gue nggak tahu sih, keculik juga. Agak ngelek ya tadi kamu agak ngelek ya. Agak ngelek bener. Ya. Gue ngeliat juga agak ngelek sih di sini nih. Ya maklum ya. Maklum via Discord. Iya intinya. Dan ya
apa sih, menghargai lah bahwa memang ada dunia itu lah ya. Iya, sama aja kayak misalnya lu nggak bisa nebak pohon ini, harus izin dulu apa ini dulu. Dia mah pohonnya ada ininya ya. Ya benar. Ya, Sama kayak itu lah salah satunya. Kayak kampung gua tuh penuh dengan ini loh, pernah juga ada pohon. Iya, nggak tahu sih, nggak namanya, mungkin karena deket kuburan juga kan, kuburan gede gitu kan, kuburan gede. Ya. Nah, dulu tuh di kampung itu ada pohon gede banget ngejulang ke atas itu. Oke. Nah itu tuh nggak bisa ditebang, harus pakai bulldozer baru bisa roboh. Nggak bisa ditebang tuh udah dicoba maksudnya? Udah dipotong, cuma nggak jatuh. Nah pas dirobohin ada ular di dalamnya. Biasa, orang kampung biasa kan, melebih-lebih penunggu, penjaga, ya kan? Pasti. Cuma entah mungkin ularnya pas ada di situ aja atau apa, tapi gede gitu, emang gede. Serem juga tapi. Iya. Serem. Belum. Kok bisa ya? Maksudnya timingnya pas gitu. Iya, maksudnya emang ada ular. Emang kampung gua kalau malam mencekam sih. Enggak mencekam ya, karena mungkin ini kali Wan, mungkin maksudnya kayak situasinya kebentuk aja di kampung. Iya, mungkin di kampung. Mungkin gelap, mungkin gitu nggak sih? Iya, sama aja sebenarnya kalau di malam-malamnya biasa aja sih dah. Yang paling mencekam tuh, yang paling mencekam tuh karena mungkin kampung kan dekat kuburan. Kuburannya tuh bukan kayak kuburan cuma sepetak atau berapa, bener-bener kuburan gede gitu loh. Kalau yang misalnya di Cikande tuh ya bukan cuma sepom bensin, bisa dari pom bensin ke ngecik gitu. Nggak dari pom bensin ke yang pandut itu, gede banget gitu, sampai masih ke belakangnya lagi gitu. Pure bener-bener gede. Jadi kalau lu sebelum masuk ke kampung, lu harus lewatin 3 gapura dulu, gapura kuburan buat itu. Ya. Nah, mungkin kalau kuburan sih emang ya serem lah. Nuansanya mungkin udah kebentuk dari yang kuburan itu kan. Terus, nah yang paling serem tuh, ini jadi cerita horor aja. Yang paling serem tuh, gua kan dulu tinggal sama nenek gua. Nah, nenek gua tuh salah satunya yang suka mandiin mayat. Ya. Jadi dia tuh suka naro kata orang bahasa Sunda mah boeh. Kalau di Indonesia apa ya boeh? Oh, kain kafan gitu. Kayak kain kafan buat masyarakat itu. Taruh di paling belakang. Nah pokoknya nih, nenek gue lagi malam, terus kok malam udah gak enak. Pokoknya kalau orang yang mau meninggal, malamnya tuh udah nenek ada hawanya. Iya, nenek gue tuh kayaknya ada yang mati malam gitu. Tapi bener, nanti malam-malam jam 11 ya? Iya, nanti jam 11. Assalamualaikum. Tuh kan, bener kan. Pasti. Pokoknya nih ya, kalau udah ada yang meninggal gitu di situ tuh. Golongan anjing, gagak. Pokoknya bener-bener. Maksudnya ada tanda-tandanya ya? Enggak. Lolongan anjingnya tuh biasa aja gitu. Maksudnya beda aja gitu dari kayak malam-malam berikutnya. Suasana tiba-tiba kayak, lu tahu kayak main game horror Resident Evil atau apapun yang bener-bener kayak lagi menegangkan gak sih? Nah itu kayak gitu. Suasananya mencekam banget. Lumayan sih. Pasti banyak aneh-aneh tuh nenek lu tuh. Kejadian-kejadiannya. Banyak. Kadang-kadang pintu yang buat apa, lemari yang buat naro itu aja suka gerak-gerak sendiri. Tapi lumayan ya. Nah itu paling nenek gue diam, jangan ganggu, udah diem, kayak dia biasa aja gitu loh. Karena mungkin udah ini, udah hatam, mungkin udah teman kali. Udah teman, orang lama. Dia kan ibaratkan kayak misalnya satu kampung pasti ada yang pasti dia. Tapi sekarang udah pensiun dia dari jabatan itu. Udah nggak menerima job lagi. Udah nggak menerima job lagi. Dan kenapa orang tua dulu tuh selalu menyiapkan kain kafan untuk dirinya dia sendiri ya? Kayak penting deh itu. Tapi penting. Sedih nggak sih?
Iya bener, cuman maksud gue sebenarnya poinnya bukan nyiapin barangnya, Wan. Emang kayak nggak mau ngerepotin. Mungkin poinnya nginget mati. Sama nggak mau ngerepotin biasanya. Iya, maksudnya inget mati. Maksudnya gue tuh ibaratnya datang jebret gitu. Gue udah siap gitu kali ya. Maksudnya kayaknya poinnya itu. Jangan dulu lah. Gue belum merit. Oh jangan, ya bukan. Ya lanjut nih, ada mitos-mitos lain yang di Indonesia aja deh masih banyak kayak apa tuh Parangtritis pakai baju hijau. Iya. Itu kan lumayan yang legenda juga tuh di kita gitu maksudnya. Kidul. Iya itu. Nggak boleh Kadita. Iya Kadita nggak boleh pakai baju hijau di Pantai Selatan. Iya. Tapi pernah tuh dulu gitu. Ada event tukang ojek ramean tuh ke Pantai Selatan. Aku tidak mati, malah ditantang itu kan. Kan cuma nganterin makan sampai depan. tapi itu lucu sih sebenarnya. Ya walaupun sebenarnya siklus ilmiahnya sekarang akhirnya terjelas dan tercerahkan. Kenapa lu nggak boleh pakai hijau ke pantai? Karena hijau itu nyaru sama air laut, ya kan? Oh. Jadi kalau misalnya lebih ke keselamatan. Iya, jadi kalau misalnya dicari atau apapun, lu tenggelam atau apapun, ribet nyarinya gitu karena nyaru. Bener. Ya tapi ya satu sisi tetap ada lah maksudnya cerita-cerita legenda. Iya, cerita-cerita mitos. Tapi kan masih banyak kepercayaan. Terakhir ke Parangtritis tuh gua SMP ya kan masih banyak yang naruh sesajen kadang-kadang di pinggir pantainya. Iya, sesembahan gitu ya. Tapi kalau Jawa maksud gue lebih banyak sih lebih ada mitos dan mistisnya tuh entah maaf ya. Maksudnya lebih kental gitu kalau di Jawa. Dan soalnya dijaga gitu turun-temurun kayak ke gunung, kayak ke ini kalau bukan pribadi Sunda. Kalau Sunda kan kayaknya gak terlalu dengan hal itu. Tapi kalau Jawa lebih parah sih. Kalau Jawa kan lebih menyikapinya lebih amat sangat gitu kayak anak temurunnya harus ngikutin segala macam kayak lebih masih kerasa mistisnya itu kayak horornya mistisnya ya kan kayak masih kerasa aja. Mungkin karena ya benar yang tadi lu bilang turun temurun adat atau mitos itu sangat dijaga dan ditaati jadinya masih ke bawah sampai sekarang gitu. Benar, itu dia. Karena dulu gue pernah ke Jogja. Ini ke Parangtritis juga sebenarnya. Gue pakai salah satu atribut emang hijau gitu. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Santai aja gue nggak ngapa-ngapa. Gue maksudnya sebenarnya bukan niat untuk menantang sih, tapi emang ya kebetulan aja gitu lagi pakai hijau. Cuman nggak masalah gitu. Masa tiba-tiba muncul di Pantai Selatan, akulah Raja Laut Pantai Selatan. Kan nggak mungkin dong tiba-tiba nongol itu kan. Terus kamu mau shockwave gitu kan? Kamu mau ini Ultia Kadita masih lupa lagi gue tiba-tiba. Wave apa? Kamu mau di Rockwave sama aku gitu kan? Pakai baju hijau, tiba-tiba Kadita nongol dari pantai, akulah Pantai Laut Selatan. Terus di petrify terus Rockwave mati. Enggak kan? Kayak gitu dong. Kayak gitu kan aneh maksudnya tapi tetap ya still kepercayaannya maksudnya tetap harus dijaga kan. Harus dijaga. Menghormati lah maksudnya jangan sampai menantang gitu. Jangan sampai menantang. Sama juga menghormati salah satu kepercayaan di daerah tersebut. Iya. Nggak boleh semena-mena juga kalau emang kepercayaan di daerah tersebut. Ya begini ya kita harus mengikuti gini gitu. Walaupun tidak meyakini tapi setidaknya kita menghargai gitu. Karena banyak yang kejadian dari sana maksudnya kayak tidak menjaga aturannya gitu loh. Maksudnya kayak di kan banyak mitos kalau di tempat baru nggak boleh ngomong asal gitu kan. Benar. Banyak yang kejadian ketika terjadi sesuatu ya karena memang mungkin ada niat memang menantang atau membuktikan benar. Yang mana hasil mampus gitu kejadian gitu kan, itu kan bahaya sebenarnya. Iya, bahaya gitu. Lebih sebenarnya walaupun lebih ke kecerobohan dia sendiri. Benar kecerobohan. Betul sekali. Ada lagi apalagi kayak mitos lain tuh di ini. Gue lupa nama daerahnya tuh. Masih di Jogja juga. Yang ini loh di
Gunung Kidul. Yang kembar tuh Beringin. Oh iya, pohon beringin. Kan kita SMP ke sana. Alun-alun Jogja. Iya. SMP lu malam ke sana nggak sih? Ke sana gua. Kan gua gua nyerong ke kanan. Oh, lu ke kanan ya? Iya, gua nyerong ke kanan. Enggak lurus. Gue lupa tuh mitosnya apa ya. Kalau misalnya lu dari ujung bisa lewat. Enggak, dari kan itu kan dari ujung dari sebelum. Enggak dari ujung sih. Dari yang ada titiknya itu loh, dari titik. Ada titiknya. Pertama kali masuk ditutup mata. Kalau lu bisa sampai tengah-tengahnya, itu lu bakal. Lu minta. Enggak, bukan minta keinginan lu bakal mudah tercapai atau apa gitu. Iya, semacam itu lah ya. Semacam itu. Tapi itu menurut gua akhirnya ya jadi destinator dan daya tarik sendiri ujung-ujungnya kan. Betul, walaupun sebenarnya ya kita bodo amat, tapi kan nyobain gitu. Ujung-ujungnya malah intinya gitu kan. Ya, dulu mah terpancing lah. Iyalah. Ayo. Pancing. Ayo. Bablang ke kanan. Kurang kiri nih gua nih gitu. Padahal emang jauh ya. Iya, udah menjauh terus emang lurus gitu jalannya. Iya. Dan gimana ya? Maksudnya emang susah ngeliat gelap sih emang. Maksudnya buat lurus gitu. Iya, buat lurus. Tapi gue juga gagal sih. Gue juga ke pagernya malah. Oh, lu ke tembok ke temboknya. Ke tembok pohonnya. Malah ada yang jalannya dikit tetep nyerong gitu. Tetep belok gitu. Kan malah ada yang kenceng lah nyampe gitu. Tapi emang kayaknya tekniknya harus kencang atau apa gitu. Ada yang cepet juga tapi tetap belok. Bahkan ada yang kakinya gini-gini nih Mani. Iya. Kakinya kayak deket-deketan biar kayak nggak kerasa belok. Tetap belok. Itu kepercayaan juga tuh di Jogja gitu. Terus masih di Jawa juga ada banyak sih di Jogja. Di Jawa ya. Kayak lu percaya nggak yang candi Borobudur? Yang mana sih yang apa Borobudur? Satu malam. Satu malam tuh Borobudur apa Prambanan ya? Prambanan kalau nggak salah. Prambanan ya. Yang satu malam kayak gitu, itu kan mitos. Nggak tahu lah, pokoknya salah satu mitos, yang candi. Itu bukan mitos jatuhnya, itu cerita rakyat dong. Oh, cerita rakyat ya? Iya, jatuhnya cerita rakyat. Yang kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, Sangkuriang yang nendang perahu jadi gunung. Iya. Dulu tuh sering ada tuh di TV cerita satu. Ada. Apa sih? Cerita rakyat. 1001 legenda. 1001 legenda. Iya kan? Judul lagunya tuh gimana ya? Lupa, ada tuh lagunya yang khas banget. Ada. Zaman dulu ada. Ya, bawang merah, ceritain cerita rakyat gitu sih. Iya, bawang merah, bawang putih, kolor hijau, timun mas. Iya ya. Iya ya. Timun sekarang mas. Udah gak ada yang kayak gitu. Yang naik ke atas tuh apa ya? Yang naik ke atas. Iya, jadi ada dia nanam pohon terus pohonnya tumbuh ke atas ke gede gitu ke langit. Ternyata ngambil bebek yang bisa bertelur emas. Oh iya. Ini cerita satu rakyat, cerita satu rakyat apa cerita 1001 cerita atau apa? Terus ada ikan mas. Iya, ikan mas. Timun mas. Iya, itu tuh lebih ke cerita rakyat ya, bukan mitos ya. Cerita rakyat. Seru sih tapi ceritain. Gue sering nonton dulu. Timun mas tuh yang kayak lu harus itu doang yang ditonton. Yang pas dikejar-kejar lu harus melempar pertama 3 biji ini. Terus jarum. Yang terakhir baru apa gitu, pasir buat lu. Benar. Apalagi mitos yang di Sunda ada nggak sih yang gede gitu? Sunda apa ya? Tahu ya? Gak tahu sih. Ya paling kayak apa banyak sebenarnya mitos-mitos daerah-daerah. Kalau di Jawa emang banyak hal kecil. Di Jawa pun ada yang lu kalau malam nggak boleh siul, Wan. Oh iya, gue juga ada. Gue juga ada gitu. Oh, lu ada? Iya, katanya nanti manggil. Iya, manggil. Terus nggak boleh itu kan hal-hal. Iya, nggak boleh ngaca malam. Ngaca. Oh iya, benar. Ngaca terus ngaca malam. Ini nyapu gelap.
Kalau lu duduk nggak kalau di gua dulu kalau lu duduk kakinya nggak boleh uncang-uncang. Uncang-uncang tuh kayak di ayun-ayun. Uncang-uncang tuh apa? Kayak di ayun-ayun. Karena Nggak tahu kenapa. Wah, ini lu duduk nih di kursi nih malam-malam kayak di amben gitu, kayak di pos. Nah, lu kaki lu nggak boleh di ayun-ayun kayak gitu. Oh iya, emang iya. Iya, Aku harus baru denger tuh. Karena takut ada apa gitu, manggil kayak kuti gitu. Gitu. Bertahu gue itu. Bertahu. Nggak Terus tahu kalau di mbah gua ya di Jawa itu biasanya di tiap kamar ada benda tajam. Oh, berat aja. Iya, karena itu ya gua nggak tahu, kepercayaannya menangkal roh-roh gitu, menangkal yang goib-goib, yang jahat-jahat. Kalau bikin rumah nggak gitu. nggak boleh tusuk sate. Tusuk sate? Iya. Kenapa tusuk sate? Karena nggak baik katanya, nggak bagus. Rumah yang model tusuk sate itu nggak bagus. Gue banyak lagi. Kayak misalnya gitu. Kayak kamar ketemu kamar gitu, depannya nggak bagus kayak gitu. Kamar ketemu kamar. Kayak hotel. Hotel kan tusuk sate tuh jatuhnya. Ya kan, depan-depanan kamar tuh kayak nggak bagus. Gue dulu kayak gitu sih. Dengar yang setahu yang pernah gue dengar. Nggak boleh, nggak bagus. Apa ya katanya? Takutnya apa gitu. Dulu tuh ada ya kayak gitu ya, pokoknya banyak banget mitos-mitos yang apa ya, gue sih percaya nggak percaya tapi harus dihargai lah. Benar. Sebenarnya cuman kalau gue tuh senangnya malah teori-teori. Kenapa? Iya, maksudnya itu kan cuma mengingatkan kita biar kayak nggak boleh melakukannya. Sebenarnya larangan aja sih, terus ditambahin ini kayak gimana ya, mungkin anak kecil tuh susah kan dikasih tahu doang. Nah, tapi kalau kita kasih bumbu dikit takut horor gitu. Mungkin dulu kayak gitu konsep. Hanya sebuah larangan. Benar. Ya sebenarnya itu tuh cara untuk biar ngedidik adab aja sih kalau menurut gua. Sopan santun lu gitu loh. Sebenarnya yang diharapkan kan dari mitos-mitos atau pamali-pamalian tuh itu yang diharapin gitu. Adab lu tuh bagus gitu loh di tempat-tempat yang mungkin lu baru di sana, atau ya pokoknya hal-hal itulah ya. Itu sebenarnya lebih ke adab kalau gua nangkepnya kayak gitu. Cuman kalau gua sebenarnya lebih percaya mitos-mitos yang gede, Wan. Gua tuh dulu sih, sekarang udah agak kurang. Dulu gua bahkan baca teori konspirasi gitu-gitu. Yang lu percaya nggak sih bahwa bencana di dunia tuh belakangan itu ada yang ngatur, bukan dari Tuhan, katanya gitu. Itu mah bukan mitos dong, teori konspirasi itu mah. Iya bukan mitos sih sebenarnya. Maksud gua cerita-cerita kayak gitu. Yang mitos mah yang mitos-mitos legenda luar negeri mah. Hati-hati kalau lewat daerah segitiga Bermuda. Gunung Salak. Semenjak pesawat itu. Pesawat Sukhoi kan. Sukhoi kan? Sukhoi. Ya Sukhoi. Ya kalau gua yang luar negeri ya baca, maksudnya segitiga Bermuda. Yang filmnya gua kasih lu udah nonton belum? Belum. Filmnya gua kasih. Belum itu. Itu tentang segitiga Bermuda, itu teori banget filmnya, lu seru banget sih. Mungkin kalau di luar ya makanya ya teori konspirasi kan. Iya, jatuhnya itu kan maksud gue, teori konspirasi gitu. Gue sih yang tadi gue bilang tuh, yang teori bahwa bencana-bencana di dunia tuh dibikin sama ulah manusia. Soalnya ada teorinya, Wan. Jadi kalau lu research gitu di Google, itu ada salah satu di Alaska apa di mana gitu. Itu kayak pemancar radio, gelombang radio gitu, namanya HAARP. HAARP gitu, HAARP. Dia jadi ada pemancar gelombang radio banyak banget. Nah itu kalau diaktifin nembus ke mana? Ke apa sih bahasanya di luar angkasa? Atmosfer. Pokoknya kalau nembus atmosfer itu bakal ngerubah si suhu di sana. Pokoknya bakal ngerubah kejadian di atas, terus bakal balik lagi ke bumi. Kayak gitu. Jadi ada itu Amerika yang ngoperasiin gitu, bahwa semua bencana katanya dibuat sama Amerika.
Nggak bisa. Sama Salah satunya gempa di Pandeglang 2000 berapa? 18. Oh, yang kata tsunami itu. Iya, salah satunya itu. Dan soalnya ada teorinya, ada buktinya. Jadi ketika itu terjadi, ada kayak petunjuk-petunjuk bahwa itu buatan si HARP itu. Kayak gitu. Gue percaya banget lagi. Itu kan dari gunung berapi sebenarnya kata tsunami di. Bener. Itu kan pergeseran lempeng kan. Gue nggak ngerti sih. Intinya kalau tsunami yang kemarin itu yang di Pandeglang, itu tuh tanpa gempa. Itu tanpa gempa. Ya bukannya ada gempa ya? Bukan. Di bawah. Itu tanpa, setahu gue ya yang gue baca, itu tuh tanpa gempa. Karena Krakatau erupsi, ya kan? Nah, jadi Krakatau itu erupsi kan. Nah, serpihan Krakatau kan jatuh ke laut. Nah, dari yang keserpihan itu membuat gelombang. Itu makanya nggak ada gempa. Terjadi tsunami. Makanya nggak ada peringatan tsunami kan. Iya sih. Itu. Oh iya, intinya kalau gue bacanya gitu. Kayak misalnya ini ada satu kolam, ada orang yang nyembur di ujung. Nah kan kolam itu kan bikin gelombang kan. Itu. Makanya. Iya. Cuman maksudnya yang gue ceritain tadi itu ada teori dan ada pembuktian. Gue pernah denger yang teori yang kata bencana alam tuh dibuat. Itu gue pernah denger. Iya, soalnya rame banget. Jadi kayak Amerika mau nyerang mana nih? Pakai itu. Bukan gempa di Pandeglang, tapi gempa di Jepang kalau nggak salah. Yang tsunami itu. Pokoknya seluruh dunia bisa itu. Keren banget tuh. Gue ngeliatnya gelombang radio diaktifin, nembus atmosfer, ngerubah situasi, jadi kayak gitu loh. Gue aneh-aneh sih. Aneh-aneh kayak gitu-gitu. Ya. Kalau yang Setiga Bermuda juga lu belum nonton sih filmnya. Harusnya lu nonton dulu. Itu seru tuh dibahas tuh. Seru banget ya teori konspirasi. Gue kan politiknya lebih, tapi bukan politik Indonesia ya. Kayak bukan politik sih, lebih kayak gimana ya? Kayak yang kata tinggal di film yang hidup di kereta yang harus muter-muter dunia aja buat hidup. Apa itu judulnya? Snowpiercer. Snowpiercer. Terus belum beres-beres. Game of Thrones itu kan lebih politiknya kan politik konflik biar menyelesaikan suatu permasalahan, itu lebih seru ditonton menurut gua. Sama kayak Game of Thrones juga kan seru kan. Awal-awalnya tuh season 1-nya anjir. Saling ngejatuhin antar politik gitu kan, konflik-konflik gitu. Keren banget. Iya benar-benar. Tapi Snowpiercer gua belum nonton. Juga, apa sih endingnya? Endingnya akhirnya dia nemuin satu titik di mana di season 3 ya. Akhirnya yang belum bodo amat, gue gak peduli lu udah nonton apa belum. Akhirnya tuh di season 3 tuh terakhirnya ada 2 kubu. Yang satu jadi yang ada pokoknya lu nonton baru season 1 ya? 2 dong. Oh 2 season 2. Nah, kan yang 2 kan ketemu anaknya ya, ada anaknya kan. Nah jadi anak sama ibunya itu dia neliti semua jalur yang dilaluin kereta itu di setiap daerah. Katanya es ini udah mulai mencair gitu. Nah jadi dia nyari titik yang terhangat untuk bisa ditinggali. Turun dari kereta tuh. Iya. Nah tapi konfliknya satu pemimpin ini nggak ngeceritain kalau itu tuh akurat 100% apa enggak. Dan jalurnya itu cuma satu dan nggak bisa kembali. Wih, anjir seru kayaknya. Iya, jadi jalurnya itu cuma satu. Jadi lu kalau udah mutusin itu, nah sedangkan yang di kereta lu nggak bisa muter-muter lagi. Lu harus nunggu muter dulu, selama 1 tahun dulu. 3 bulan ya kan, 3 bulan putaran apa berapa bulan putaran dulu lu baru bisa balik ke jalur yang kata satu itu lagi buat nunggu kereta itu datang, maksud di hari apa gitu. Nah jadi si pemimpinnya itu bohong kalau itu udah nemuin tempat di mana kita untuk
hidup tanpa ngasih tahu kalau tempat ini tuh masih 50-50 loh gitu. Ya masih telitian gitu ya. Ya masih, pokoknya tempatnya kayak masih 50-50 tapi ada kemungkinan besar bisa. Tapi di season 3 emaknya masih di luar kan? Kan di season 2 emaknya keluar. Season 3 emaknya udah masuk lagi. Oh, udah masuk lagi. Nah, Oke. Di endingnya emak sama anaknya misah. Karena akhirnya ketahuan kalau yang satu jalur itu masih belum yakin. Masih apa? Misah ini gimana nih? Maksud tuh misah tuh turun yang ini jalan. Enggak, jadi karena season 2 tahu kan, season 2 kan ada kereta yang nabrak kereta yang dipisah. Jadi kereta gerbongnya itu dipisah. Jadi pemungutan suara. Ayo, lu yang mau ikut sama gua, kita ngetray jatuhnya ya. Kita ngetray ke tempat yang ini. Nginjekin kaki pertama kali di bumi lagi. Bener. Ikut gua. Sedangkan yang masih takut akan mati dan kayaknya gua nggak mau all in gitu, ragu-ragu muter lagi gitu. Dan yang muter emak apa anak? Emaknya. Anjir, anaknya ngetray akhirnya. Seru ya. Itu seru banget. Belum konflik yang nidurin di kapsul. Lu bakal dibawa ke kapsul kayaknya, taunya ditidurin gitu loh, dimatiin tapi di dalam kapsul. Ditidurin panjang. Dia tidur panjang. Iya, seru. Itu gue belum beres. Gue makanya nonton yang film yang kayak gitu tuh, itu seru banget konfliknya. Gue yang ngasih, gue yang gak beres. Iya, lu yang ngasih, lu yang gak beres. Gue aja langsung beres tuh season 3. Tapi katanya mau ada season 4. Emang iya? Lu ngerasa emang di ending lu ngerasa nggak ending? Ending itu masih kayak ngegantung gak? Menurut gue endingnya masih kayak ngegantung karena di endingnya episode terakhirnya. Jadi dia memutuskan misah jalur gitu kan. Nanti kalau misalnya bener-bener selamat dan apapun, dia bakal ngasih transmisi ke kereta utama. Ternyata bisa ditempatin. Seru ya. Ya deh, gue nanti nonton lagi. Tapi ini kenapa banyak yang kenapa dikasih pilihan gitu. Lu mau lewat jalur apa, mau ke tempat itu apa enggak? Karena tuh jalurnya tuh terjal dan udah lama nggak dilaluin, jadi rawan gitu. Makanya resikonya tuh terlalu besar gitu. Akhirnya nyampe dan bisa nyampe nih, keretanya dia nyampe, nginjak dulu, bener dong, bisa pasir, air, ada danau di situ. Kayaknya tuh pokoknya strategis banget. Dan ada, tahu kan petugas polisinya yang bapak-bapak gemuk, yang gendut. Ya. Yang itu. Dia kan dia kan ikut sama yang kata rambutnya yang turun yang bawa anaknya. Ayah, ini dunia yang sebenarnya dulu ditempatin. Wah, cerita keren, Bu. Oke, keren banget aja ini ya. Tapi ini tuh kayak masih ada ngegantung gitu. Nggak tahu. Kayak gue harus nonton lagi deh. Itu seru banget. Saya udah ngobrolin film anjir, gila 40 menit, Cuk. Udah seru ya. Mungkin nanti kita bisa nih kayak gini nih, ternyata ngomongin, maksudnya ngebedah film kayak ngebedah film seru bisa deh, satu episode ngebedah film gitu. Udah deh. Kayaknya kita udah kelamaan deh. Ini kayaknya podcast yang sebelumnya nih. Emang obrolan cowok tuh gini ya? Gini lagi. suka ngantur. Jadi yang kita harus bahas yang mitos-mitos, tiba-tiba ngomongin film. Bener. Ya mungkin ini aja lah ya. Mungkin udah kepanjangan nih. Kita udah kepanjangan. Ya jangan sampai parah banget panjangnya gitu. Karena nanti malah nggak didengerin, kepanjangan. Ini ada 30 jadi 40. Ya udahlah ya. Oke. Mungkin itu aja dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.